Peringatan Tuhan 7 tipe orang yang menurut Alkitab tidak seharusnya kamu tolong. Halo teman-temanku, selamat datang di video ini. Izinkan saya memulai dengan mengatakan bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan untuk menolong orang lain bukan. Sebagai orang Kristen sudah menjadi naluri kita untuk merasa terdorong, memberi mengasihi dan mengulurkan tangan setiap kali kita bisa. Bagaimanapun juga, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri nih. Dan ia terus-menerus memberi teladan tentang apa artinya melayani orang lain dengan tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi, izinkan saya bertanya sesuatu. Pernahkah kamu menolong seseorang mencurahkan hati waktu, bahkan mungkin uangmu, lalu setelah itu justru merasa dimanfaatkan, terkuras, atau tidak dihargai? Mungkin kamu merasa kebaikanmu dianggap remeh atau lebih buruk lagi, ternyata bantuanmu justru membuat seseorang terus melakukan hal yang salah. Kamu tidak sendirian. Saya juga pernah mengalaminya. Sekarang, izinkan saya menyampaikan satu kebenaran penting. Tidak semua orang memang ditakdirkan untuk menerima bantuanmu. Saya tahu, ini terdengar mengejutkan, bahkan mungkin tidak nyaman, tetapi ini Alkitabiah. Benar, Alkitab bukan hanya mengajarkan kita bagaimana menolong orang lain, tetapi juga mengajarkan siapa yang seharusnya dan tidak seharusnya kita tolong. Ada situasi-situasi di mana menolong seseorang bukanlah berkat bagi mereka, melainkan menjadi batu sandungan. Ada tipe-tipe tertentu yang menurut firman Tuhan kita perlu berpikir 2 kali sebelum menolong, bukan karena kita kurang kasih atau belas kasihan, tetapi karena bantuan itu justru bisa bertentangan dengan kehendak Allah. Masalahnya adalah, tidak setiap tangan yang terbuka harus diisi. Tidak setiap kebutuhan adalah tanggung jawabmu, dan tidak setiap jeritan minta tolong adalah tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Sulit untuk diterima bukan? Tetapi tetaplah bersama saya. Karena hari ini kita akan membahas 7 tipe orang yang menurut Alkitab tidak seharusnya kita tolong. Ini bukan pendapat pribadi atau pengalaman semata, melainkan hikmat yang langsung bersumber dari kitab suci. Firman Tuhan banyak berbicara tentang kapan menolong seseorang menjadi berkat dan kapan justru bisa merugikan baik bagi mereka maupun bagi kita. Saya ingin memperjelas satu hal. Ini bukan tentang menjadi dingin egois atau tidak peduli. Ini bukan tentang menutup hati terhadap dunia. Ini tentang belajar menolong dengan cara yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ini tentang kepekaan rohani mengetahui kapan harus melangkah maju dan kapan harus mundur agar usaha kita memuliakan Allah dan benar-benar membawa manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Karena menolong dengan cara yang salah atau orang yang salah, terkadang justru menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Bayangkan kamu mencoba menyelamatkan seseorang dari pasir hisap, tetapi alih-alih menarik, mereka keluar. Kamu justru ikut terseret masuk. Atau bayangkan, kamu memberi makanan kepada seseorang yang sebenarnya mampu bekerja, tetapi menolak melakukannya, sehingga kamu tanpa sadar mendukung kemalasannya. Atau kamu mencurahkan sumber daya kepada orang yang tidak jujur dan manipulatif, yang menggunakan kebaikanmu demi kepentingan egois mereka sendiri. Menolong orang yang salah dengan cara yang salah bukan hanya menguras dirimu, tetapi juga dapat menghalangi pertumbuhan mereka, pembelajaran mereka, dan pencarian mereka akan Tuhan. Mengapa hal ini penting? Karena Tuhan mempercayakan kepada kita waktu, tenaga, keuangan, dan kasih sayang. Ia memanggil kita untuk mengelolanya dengan bijaksana. Ketika kita menggunakan semua itu sesuai dengan firman-Nya, kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi juga menghormati Dia. Namun, jika tidak, kita berisiko menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan dan bahkan mendukung pilihan buruk atau perilaku berdosa seseorang. Itu bukan yang Tuhan inginkan bagi kita maupun bagi mereka. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tipe orang yang menurut Alkitab tidak seharusnya kita tolong.
Untuk setiap tipe, saya akan membagikan ayat firman Tuhan, contoh nyata, agar lebih praktis dan pertanyaan refleksi untuk membantu kamu menerapkannya dalam hidupmu. Saya yakin di akhir pembahasan ini, kamu akan memiliki sudut pandang yang benar-benar baru tentang arti menolong orang lain dengan cara yang memuliakan Tuhan. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, orang yang malas dan menganggur. Mari kita langsung masuk ke tipe pertama yang Alkitab peringatkan agar kita tidak menolong, yaitu orang yang malas dan menganggur. Ini cukup menohok karena sebagai orang Kristen, kita sering diajarkan untuk memberi dengan murah hati tanpa banyak bertanya, bahkan ketika itu tidak nyaman. Namun firman Tuhan sangat jelas tentang bahaya mendukung kemalasan. Dalam 2 Tesalonika 3:10 tertulis, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Perhatikan, Alkitab tidak berbicara tentang orang yang tidak bisa bekerja karena keadaan di luar kendali mereka. Mereka layak menerima belas kasihan. Ayat ini berbicara tentang orang yang tidak mau bekerja, yang menolak berusaha, tetapi tetap mengharapkan orang lain menanggung hidup mereka. Kemalasan bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan masalah rohani. Ia berakar pada rasa berhak, ketidakbertanggungjawaban, dan kurangnya disiplin. Ketika kita terus-menerus menyelamatkan seseorang dari konsekuensi kemalasannya, kita tidak sedang menolong mereka, kita justru mendukungnya. Amsal 10:4 mengatakan bahwa tangan yang malas membawa kemiskinan, tetapi tangan yang rajin mendatangkan kekayaan. Menolong orang malas justru menghalangi mereka merasakan konsekuensi alami yang seharusnya mendorong mereka untuk berubah. Bayangkan, seseorang yang menghabiskan hari-harinya di sofa menolak melamar pekerjaan atau berkontribusi, tetapi terus meminta uang makanan dan dukungan. Kamu mungkin merasa bersalah untuk berkata tidak, tetapi jika kamu terus menutup kekurangan mereka, mengapa mereka harus berubah? Bantuanmu tidak membuat mereka bertumbuh, hanya memperpanjang stagnasi mereka. Ada perbedaan besar antara seseorang yang sedang melalui masa sulit dan seseorang yang menjadikan kemalasan sebagai gaya hidup. Kita dipanggil untuk menolong mereka yang benar-benar membutuhkan, tetapi orang malas tidak berusaha bangkit. Membiarkan mereka menghadapi konsekuensi terkadang adalah bentuk kasih yang paling bijak. Saya pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang pria yang terus-menerus meminjam uang dari teman dan keluarganya. Ia sebenarnya sehat kuat dan memiliki kemampuan untuk bekerja, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Setiap kali seseorang menolongnya, uang itu digunakan untuk hiburan, makanan, cepat saji, dan hal-hal yang tidak perlu tanpa ada usaha sedikit pun untuk memperbaiki hidupnya. Pada akhirnya, keluarga dan teman-temannya menyadari bahwa mereka tidak sedang menolongnya, melainkan mendukung kemalasannya. Baru ketika mereka berhenti memberi, pria itu mulai serius mencari pekerjaan dan mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Lalu, bagaimana penerapannya dalam hidupmu? Jika kamu sedang menolong seseorang yang sebenarnya mampu bekerja, tetapi menolak untuk melakukannya, mungkin sudah waktunya untuk mengambil langkah mundur dan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Mengatakan tidak bukan berarti kamu kejam, itu berarti kamu bijaksana. Amsal 19:15 mengatakan bahwa kemalasan membawa tidur nyenyak dan orang yang tidak mau bekerja akan kelaparan. Tuhan merancang pekerjaan sebagai sarana pertumbuhan kontribusi dan tujuan hidup. Dengan mendukung kemalasan kamu, bisa saja justru menghalangi rencana Tuhan bagi hidup orang tersebut. Renungkan pertanyaan ini. Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang bergantung pada bantuanmu untuk menghindari tanggung jawab? Jika ia, mintalah hikmat dan kepekaan dari Tuhan. Terkadang mengatakan tidak adalah bentuk kasih yang paling sejati. Bantuan seharusnya memberdayakan, bukan memanjakan. Nomor 2, orang yang sombong dan angkuh. Sekarang, mari kita bahas tipe kedua yang diperingatkan Alkitab untuk tidak kita tolong, yaitu orang yang sombong dan angkuh. Ini cukup rumit karena kesombongan tidak selalu terlihat jelas. Kadang ia tersembunyi di balik senyuman atau pesona,
tetapi pada akhirnya akan terungkap. Dan ketika itu terjadi kesombongan menjadi penghalang besar bagi seseorang untuk menerima pertolongan yang sejati. Sifat dasar kesombongan membuat seseorang merasa tidak membutuhkan siapapun, termasuk kamu orang lain, bahkan Tuhan. Alkitab berbicara dengan tegas tentang kesombongan. Amsal 16:18 mengatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan keangkuhan mendahului kejatuhan. Orang yang sombong sedang berjalan di jalan yang berbahaya. Tidak peduli seberapa besar keinginanmu untuk menolong mereka. Mereka tidak akan menerima bantuan itu dengan benar karena kesombongan membutakan mereka terhadap kebutuhan untuk berubah. Pernahkah kamu mencoba menolong seseorang yang bersikap seolah hidupnya baik-baik saja, padahal jelas sedang berantakan? Kamu menawarkan nasihat sumber daya atau dukungan, tetapi yang kamu terima justru penolakan alasan atau bahkan kemarahan. Itulah kesombongan yang bekerja. Orang sombong menolak bantuan karena menerimanya berarti mengakui bahwa mereka tidak memegang kendali penuh dan ego mereka tidak sanggup menerimanya. Yakobus 4:6 mengatakan bahwa Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Jika Tuhan sendiri menentang kesombongan, mengapa kita harus berusaha melawan kehendak-Nya dengan menolong seseorang yang menolak untuk merendahkan diri? Ketika kita mencoba menyelamatkan orang yang sombong, kita mungkin justru menghalangi pelajaran yang sedang Tuhan ajarkan kepada mereka. Bayangkan, seseorang yang sedang tenggelam tetapi menolak pelampung yang kamu lemparkan, karena mereka bersikeras mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Mereka mendorong bantuan itu pergi karena mengakuinya, berarti harus menelan harga diri mereka. Begitulah orang yang sombong. Sampai mereka merendahkan diri, bantuan apapun yang kamu berikan kemungkinan besar akan ditolak, disalahgunakan, atau bahkan dibenci. Saya teringat kisah seorang pria yang mengalami kesulitan keuangan akibat serangkaian keputusan buruk. Seorang temannya menawarkan bantuan untuk membuat anggaran dan membantunya bangkit kembali. Namun, pria itu menolak karena ia tidak mau ada orang yang memberitahunya apa yang harus dilakukan. Ia terus meminjam uang dari orang lain sambil berpura-pura tidak membutuhkan nasihat. Kesombongannya membuatnya terjebak dalam lingkaran yang sama dan tidak ada yang bisa menolongnya karena ia tidak mau menerima pertolongan. Pelajarannya jelas. Ketika kesombongan seseorang menghalangi mereka untuk menerima bantuan, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah berdoa bagi mereka. Mintalah Tuhan melembutkan hati mereka dan membuka mata mereka terhadap kebenaran. Jangan menghabiskan energimu untuk memaksakan bantuan kepada orang yang menolak mengakui kebutuhannya. Terkadang langkah paling penuh kasih adalah mundur dan membiarkan Tuhan bekerja. Renungkan pertanyaan ini. Apakah kamu sedang berusaha menolong seseorang yang terus-menerus menolak karena kesombongannya? Jika ya, mungkin sudah waktunya untuk melepaskan dan mempercayakan proses kerendahan hati itu kepada Tuhan dalam waktu dan caranya. Nomor 3 orang yang tidak tahu berterima kasih. Sekarang, mari kita lanjutkan ke tipe ketiga, yaitu orang yang tidak tahu bersyukur. Ini adalah bagian yang cukup berat karena sebagai orang Kristen, kita sering diajarkan untuk memberi dengan hati terbuka. Namun, Alkitab juga mengajarkan bahwa rasa syukur adalah cerminan dari kerendahan hati dan karakter yang takut akan Tuhan. Menolong orang yang tidak tahu, berterima kasih seringkali terasa seperti menuangkan air ke dalam wadah yang bocor. Sebanyak apapun yang kamu berikan tidak pernah terasa cukup. Dalam Lukas 17:11-19, kita menemukan kisah Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta. Bayangkan, 10 orang yang menderita penyakit mengerikan dan dikucilkan dari masyarakat, lalu dalam satu momen ajaib Yesus menyembuhkan mereka semua. Namun yang mengejutkan dari 10 orang itu, hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur. Yesus bahkan bertanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?"
Di manakah yang 9 orang itu? Kisah ini menyingkapkan kebenaran yang mendalam. Tidak semua orang yang menerima berkat memiliki hati yang bersyukur. Ketidakbersyukuran menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah tanda sikap merasa berhak dan tidak menyadari anugerah Tuhan. Ketika seseorang tidak menghargai bantuan yang kamu berikan, itu menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar menilainya sebagai pemberian. Dan kebenaran yang sulit diterima adalah, jika seseorang tidak menghargai bantuanmu besar, kemungkinan mereka juga tidak akan mengelolanya dengan baik. Mereka melihatnya bukan sebagai anugerah, tetapi sebagai sesuatu yang memang seharusnya mereka terima. Roma 1:21 memperingatkan bahwa, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sehingga pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi gelap. Sikap tidak tahu berterima kasih bukan hanya masalah etika, tetapi masalah rohani. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang wanita yang membuka pintu rumahnya bagi seorang teman yang sedang mengalami masa sulit. Ia menyediakan tempat tinggal makanan dan bahkan membantu mencarikan pekerjaan. Namun, alih-alih bersyukur, temannya justru terus mengeluh tentang makanan aturan rumah dan berbagai hal lainnya. Tidak pernah ada ucapan terima kasih, seolah-olah bantuan itu memang sudah menjadi haknya. Pada akhirnya, wanita tersebut harus meminta temannya pergi, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena sikap tidak tahu berterima kasih itu mengurasnya secara emosional dan rohani. Mengapa hal ini penting? Karena terus-menerus memberi kepada orang yang tidak bersyukur dapat mencuri sukacita kita dan menumbuhkan kepahitan. Ibrani 12:5 mengingatkan kita agar jangan sampai akar pahit tumbuh dan menimbulkan kerusakan. Ketika bantuanmu tidak dihargai, sangat mudah untuk mulai merasa kesal dan terluka. Namun, kepahitan bukanlah sesuatu yang Tuhan inginkan bagi hatimu. Rasa syukur seharusnya mengalir dua arah. Ia memberkati pemberi dan penerima. Jadi bagaimana kamu mengenali orang yang tidak tahu berterima kasih? Perhatikan sikap mereka. Apakah mereka menunjukkan penghargaan atas apa yang telah kamu lakukan? Apakah mereka mengakui pengorbananmu? Atau justru bertindak seolah-olah mereka layak mendapatkan lebih? Jika kamu melihat pola ketidakbersyukuran yang terus berulang, mungkin sudah waktunya untuk berhenti sejenak dan berdoa. Meminta Tuhan menunjukkan apakah bantuanmu benar-benar membawa perubahan dalam hidup mereka. Ingat, sumber daya yang kamu miliki terbatas dan Tuhan ingin kamu mengelolanya dengan bijaksana. Renungkan pertanyaan ini. Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang terus-menerus menunjukkan sikap tidak tahu berterima kasih atas bantuanmu? Jika ia, mintalah hikmat dari Tuhan untuk mengetahui bagaimana harus merespons. Menghentikan bantuan kepada orang yang tidak menghargai kebaikanmu bukanlah tindakan yang salah. Itu adalah bentuk kepekaan dan perlindungan bagi hatimu, karena memberi seharusnya menjadi sukacita, bukan beban. Nomor 4 orang yang hidup dalam kejahatan dan dosa. Bagian ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi sangat penting untuk dipahami dengan benar. Ini tidak berarti kita tidak boleh mengasihi orang berdosa atau membagikan Injil kepada mereka. Yesus sendiri bergaul dengan orang berdosa dan memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Namun ada perbedaan besar antara menunjukkan kasih dan justru memungkinkan seseorang terus hidup dalam kejahatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya mendukung atau menolong orang yang dengan sengaja dan terus-menerus hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Mazmur 1:1 mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Ayat ini memberi peringatan yang jelas tentang pentingnya kehati-hatian dalam pergaulan dan dalam bentuk dukungan yang kita berikan. Ketika seseorang hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan menolong mereka tanpa adanya batasan dan pertanggungjawaban,
dapat membuat kita ikut terlibat dalam dosa mereka. Mari kita jujur. Jika kita menolong seseorang yang secara terang-terangan hidup dalam dosa, tanpa pernah mengarahkan mereka kembali kepada Tuhan kita, sebenarnya tidak sedang menolong mereka. Kita hanya membuat jalan mereka menuju dosa menjadi lebih mudah. Dalam 2 Tawarikh 19:2, Nabi Yehu menegur Raja Yosafat dengan berkata, "Apakah seharusnya engkau menolong orang fasik dan mengasihi orang-orang yang membenci Tuhan?" Karena Yosafat bersekutu dengan raja yang jahat, ia harus menghadapi murka Tuhan. Kisah ini menunjukkan bahwa menolong orang yang menentang kehendak Allah dapat membawa konsekuensi bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi kita. Mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang pria yang dikenal hidup sembrono. Ia berjudi mabuk dan terus-menerus terlibat masalah. Setiap kali ia terjatuh, keluarganya selalu datang menyelamatkan. Mereka membayar utangnya, menutupi kesalahannya, dan bahkan berbohong demi melindungi namanya. Namun, alih-alih berubah, pria itu semakin tenggelam dalam perilaku berdosanya, karena ia tahu akan selalu ada yang menolong. Bantuan itu bukan membawa pertobatan, melainkan memperkuat dosa. Amsal 6 di 16-19 mencatat hal-hal yang dibenci Tuhan, termasuk kesombongan, dusta, kekerasan, dan orang yang menimbulkan pertengkaran. Jika seseorang secara aktif hidup dalam dosa-dosa ini, dan kita terus menolong tanpa menegur atau menetapkan batasan, kita berisiko ikut mendukung sesuatu yang Tuhan benci. Itu bukan kasih sejati. Bagian tersulit dari hal ini adalah emosi. Sangat sulit untuk mundur dari seseorang yang kita kasihi, apalagi jika itu anggota keluarga atau sahabat dekat. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa kasih sejati tidak menutup mata terhadap dosa. Amsal 27:5 berkata, "Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi." Kadang-kadang bentuk kasih yang paling dalam adalah keberanian untuk mengatakan kebenaran dan membiarkan seseorang menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Mundur bukan berarti menolak atau membenci. Itu berarti kita menolak untuk menjadi bagian dari pola yang merusak. Tujuan kita bukan menghukum, melainkan membuka jalan menuju pertobatan. Jika seseorang menolak untuk berubah, kita boleh menyerahkan proses itu kepada Tuhan. Renungkan pertanyaan ini. Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang hidup dalam dosa secara sadar? Dan apakah bantuanmu mungkin justru memungkinkan mereka terus melakukan hal yang salah? Jika iya, mintalah hikmat dan keberanian dari Tuhan. Tugasmu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengasihi dengan kebenaran. Dan terkadang mengasihi dengan kebenaran berarti melangkah mundur dan membiarkan Tuhan bekerja di hati mereka. Nomor 5, orang yang bodoh. Sekarang, kita masuk ke tipe kelima yang Alkitab peringatkan agar kita berhati-hati dalam menolong, yaitu orang yang bodoh. Yang dimaksud di sini bukanlah seseorang yang kurang pengetahuan atau sesekali membuat kesalahan, karena kita semua pernah berada dalam posisi itu. Yang dimaksud adalah orang bodoh secara rohani, yaitu mereka yang terus-menerus menolak hikmat, mengulangi keputusan buruk yang sama, dan tidak pernah belajar dari akibat perbuatannya. Alkitab berbicara sangat jelas tentang orang bodoh, dan memberikan peringatan keras tentang bahaya terlibat terlalu jauh dengan mereka. Amsal 26:11 berkata, "Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bodoh mengulangi kebodohannya." Gambaran ini memang keras, tetapi menunjukkan kenyataan bahwa orang bodoh cenderung kembali ke kesalahan yang sama, tanpa penyesalan dan tanpa keinginan untuk berubah. Pernahkah kamu mencoba menolong seseorang dengan memberi nasihat, bantuan keuangan, atau dukungan moral, tetapi mereka sama sekali tidak mau mendengarkan kamu, menolong mereka keluar dari satu masalah? Tetapi tidak lama kemudian, mereka kembali ke masalah yang sama karena pilihan yang sama. Situasi seperti ini sangat melelahkan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa
Menolong orang bodoh seringkali hanya membuang waktu, tenaga, dan sumber daya karena mereka tidak siap menerima hikmat. Amsal 23:9 mengatakan, "Jangan berbicara di telinga orang bodoh, karena ia akan menghina perkataanmu yang bijaksana." Ini menunjukkan bahwa orang bodoh tidak hanya menolak hikmat, tetapi juga meremehkannya. Bahkan ketika niatmu tulus, mereka bisa saja mengejek atau mengabaikan apa yang kamu katakan. Amsal 17:12 memberikan peringatan yang sangat kuat. Lebih baik bertemu dengan beruang yang kehilangan anaknya, daripada dengan orang bodoh yang tenggelam dalam kebodohannya. Ini menegaskan betapa berbahayanya terlibat dengan orang yang keras kepala dalam kebodohan mereka. Orang bodoh tidak hanya merusak hidup mereka sendiri, tetapi seringkali menyeret orang lain ke dalam kekacauan yang sama. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang wanita yang berusaha menolong sepupunya. Sepupu ini terus-menerus membuat keputusan keuangan yang buruk, menolak pekerjaan tetap, dan menghabiskan uangnya untuk berjudi. Setiap kali berada dalam kesulitan, ia datang meminta bantuan. Wanita ini membayar sewa rumahnya, membeli makanan, dan bahkan memberikan nasihat keuangan. Namun, setiap kali diberi kesempatan, sepupunya kembali melakukan hal yang sama. Akhirnya wanita itu menyadari bahwa bantuannya tidak membawa perubahan, melainkan menjaga sepupunya tetap terjebak dalam pola kebodohan yang sama. Bagaimana kita mengenali orang bodoh menurut Alkitab? Perhatikan polanya. Apakah mereka terus mengulangi kesalahan yang sama? Apakah mereka menolak nasihat dan menyalahkan orang lain atas akibat perbuatan mereka? Jika jawabannya iya, maka kemungkinan besar mereka termasuk dalam kategori ini. Amsal 14:7 berkata, "Menjauhlah dari orang bodoh, karena pada mereka engkau tidak akan mendapat pengetahuan." Terkadang bentuk kasih yang paling bijaksana adalah memberi jarak dan membiarkan seseorang mengalami akibat alami dari pilihan mereka. Pengalaman itu seringkali menjadi guru terbaik. Renungkan pertanyaan ini. Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang terus mengabaikan hikmat dan memilih jalan yang merusak, meskipun sudah berkali-kali kamu menolongnya? Jika iya, mintalah kepekaan dari Tuhan. Tugasmu bukan untuk menyelamatkan seseorang yang menolak untuk berubah. Bantuan sejati seharusnya membawa pertumbuhan, bukan mempertahankan kebodohan. Nomor 6 orang yang tidak jujur dan manipulatif. Sekarang, mari kita bahas tipe ke-6 yang menurut Alkitab sebaiknya tidak kita tolong, yaitu orang yang tidak jujur dan manipulatif. Ini adalah tipe yang sangat berbahaya, karena seringkali sulit dikenali sejak awal. Mereka biasanya pandai berbicara, terlihat meyakinkan, penuh pesona, atau membawa kisah yang menyentuh hati. Namun di balik semua itu, tersembunyi niat yang tidak murni. Firman Tuhan dengan jelas memperingatkan kita bahwa menolong orang seperti ini dapat membawa kerugian baik bagi kita maupun bagi mereka. Di Amsal 12:22 mengatakan bahwa bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ketidakjujuran bertentangan langsung dengan sifat Allah yang adalah kebenaran. Ketika kita menolong orang yang tidak jujur, kita berisiko tanpa sadar mendukung kebohongan dan tipu daya mereka. Orang seperti ini sering menggunakan bantuan yang diterima, bukan untuk tujuan yang mereka sampaikan, melainkan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Orang manipulatif ahli memainkan emosi. Mereka tahu bagaimana membuat orang lain merasa bersalah, bertanggung jawab, atau terikat secara moral untuk menolong mereka. Namun, tujuan mereka bukanlah pertumbuhan atau perubahan, melainkan kendali. Mereka ingin terus mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa harus berubah. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang selalu berada dalam krisis keuangan. Ia menghubungi keluarga dan teman-temannya dengan cerita memilukan, mengatakan bahwa ia hampir kehilangan rumah atau tidak mampu memberi makan anak-anaknya. Berkali-kali orang menolongnya hingga akhirnya terungkap bahwa ia berbohong. Ia sebenarnya menggunakan uang tersebut untuk mendukung kecanduan judinya. Kebohongan dan manipulasi ini meninggalkan luka dan menghancurkan banyak hubungan.
Alkitab mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 4:1 untuk tidak mudah percaya, tetapi menguji roh-roh apakah mereka berasal dari Allah. Ayat ini mengajarkan pentingnya kepekaan dan kehati-hatian. Tidak semua permintaan tolong didasari kejujuran, dan tidak semua cerita adalah kebenaran. Sebelum menolong kita, perlu berdoa, meminta hikmat Tuhan, dan memperhatikan buah dari kehidupan orang tersebut. Orang yang tidak jujur dan manipulatif biasanya tidak berniat berubah. Mereka tidak mencari pertolongan untuk bangkit, melainkan mencari jalan pintas untuk terus bergantung pada orang lain. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak pula yang akan mereka tuntut. Amsal 26:24 memperingatkan bahwa musuh bisa menyamarkan dirinya lewat perkataan manis, tetapi hatinya penuh tipu daya. Bagaimana cara melindungi diri? Tetapkan batasan yang jelas. Jangan membiarkan rasa bersalah atau tekanan emosional memaksamu memberi ketika hatimu tidak tenang. Mengatakan tidak bukan berarti tidak mengasihi, melainkan bertindak bijaksana. Yakobus 1:5 menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada siapapun yang memintanya. Andalkan Dia untuk menuntun keputusanmu. Renungkan pertanyaan ini. Pernahkah kamu merasa dimanipulasi untuk menolong seseorang, lalu menyadari kemudian bahwa niat mereka tidak murni? Jika iya, mintalah hikmat dan keberanian untuk menetapkan batasan ke depan. Ingat, sumber daya yang kamu miliki adalah titipan Tuhan, dan seharusnya digunakan untuk memberkati, bukan mendukung ketidakjujuran. Nomor 7 orang yang tidak mau bertobat. Akhirnya kita sampai pada tipe ketujuh yang Alkitab peringatkan agar kita berhati-hati dalam menolong, yaitu orang yang tidak mau bertobat. Ini adalah salah satu jebakan paling berbahaya, karena seringkali terlihat seperti kita sedang melakukan hal yang benar. Padahal, sebenarnya kita bisa saja sedang menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup seseorang. Alkitab sangat jelas mengenai pentingnya pertobatan. Amsal 28:13 mengatakan bahwa siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan mendapat belas kasihan. Pertobatan bukan sekadar berkata maaf, tetapi berbalik dari dosa dan berjalan ke arah yang baru. Ketika seseorang menolak untuk bertobat, mereka sebenarnya sedang menolak kasih karunia Tuhan dan memilih untuk tetap berada dalam pemberontakan. Jika kita menolong orang yang tidak mau bertobat tanpa menyinggung atau menantang perilaku mereka, kita bisa saja tanpa sadar mendukung dosa tersebut. Ibrani tapi memberikan peringatan keras bahwa jika seseorang terus-menerus berbuat dosa dengan sengaja, setelah mengetahui kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa baginya. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa yang dilakukan tanpa pertobatan. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pria yang bertahun-tahun bergumul dengan kecanduan. Keluarganya sangat mengasihinya dan ingin melihatnya pulih, sehingga mereka terus memberinya uang, membayar sewa, dan menyelamatkannya dari masalah hukum. Namun, setiap kali mereka menolong bantuan itu, justru digunakan untuk melanjutkan kecanduannya. Niat mereka baik, tetapi bantuan tersebut memungkinkan pria itu menghindari konsekuensi dari tindakannya. Baru ketika keluarga itu berhenti menolong dan menetapkan batasan yang tegas, pria tersebut akhirnya menyadari kondisinya dan memilih untuk berubah. Kadang tindakan paling penuh kasih adalah mundur dan membiarkan seseorang merasakan akibat dari dosa mereka. Wahyu 3:19 mencatat perkataan Yesus bahwa Dia menegur dan menghajar orang-orang yang Dia kasihi supaya mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Kasih sejati tidak membiarkan seseorang terus berada dalam dosa, tetapi memanggil mereka kembali kepada kebenaran. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang yang tidak mau bertobat? Pertama, doakan mereka dengan sungguh-sungguh agar Tuhan melembutkan hati mereka. Kedua, sampaikan kebenaran dengan kasih seperti yang diajarkan dalam Efesus 4:15. Kadang teguran yang penuh kasih sangat diperlukan.
Ketiga, tetapkan batasan yang jelas dan berhenti mendukung perilaku berdosa mereka. Percayakan proses perubahan itu kepada Tuhan. Renungkan pertanyaan ini. Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang terus hidup dalam dosa dan menolak untuk bertobat? Dan apakah bantuanmu justru memungkinkan mereka tetap berada di jalan yang salah? Jika ia mintalah hikmat dari Tuhan untuk mengetahui kapan harus melangkah mundur dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepadanya. Tugasmu bukan memperbaiki mereka, melainkan menunjuk kepada Dia yang sanggup mengubahkan hati. Kesimpulan, menolong dengan bijaksana, mengasihi dengan sungguh, dan memuliakan Tuhan. Kita telah membahas banyak hal. Alkitab mengingatkan kita tentang 7 tipe orang yang perlu kita pertimbangkan dengan serius sebelum menolong orang malas. Orang sombong, orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang hidup dalam dosa, orang bodoh, orang yang tidak jujur dan manipulatif, serta orang yang tidak mau bertobat. Setiap tipe membawa tantangan tersendiri, dan menolong tanpa kepekaan rohani dapat membawa dampak buruk baik bagi mereka maupun bagi kita. Ini bukan tentang menutup hati atau menahan kasih, melainkan tentang menjadi penatalayan yang bijaksana atas apa yang Tuhan percayakan. Hikmat membantu kita membedakan kapan bantuan membawa berkat dan kapan justru mendukung kebiasaan yang merusak. Setiap keputusan harus memuliakan Tuhan dan menuntun orang kepada kebenarannya. Kadang mengatakan tidak adalah tindakan iman. Kadang mundur adalah bentuk kasih yang terdalam. Percayalah bahwa rencana Tuhan bagi setiap orang lebih baik daripada apapun yang bisa kita sediakan. Tugas kita adalah taat mengasihi dengan bijaksana dan selalu mencari kehendak-Nya.